Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang akankah dia kembali dan meminta maaf pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan kamu bisa pause video ini, lalu pilihlah gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Oke, kesayangan. Enjoy. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat selalu ya, oke? Ini buat kamu yang memilih file nomor 1 sebelumnya. Thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang ya, oke? Buat kamu yang memilih file number 1, dia yang pergi apakah akan kembali? Yang pergi dari dalam kehidupanmu apakah akan kembali? Sebenarnya sedih banget ya kalau misalnya konseling, personal reading banyak banget yang nanyain ini. Oke, di sini ada 9 of Pentacles, 9 of Coins reverse, 2 of Swords, 9 of Wands reverse. Kayaknya ambil 4 aja deh, nggak usah banyak-banyak. The Hermit reverse. Clock, the Sword and Rose, not enough, and inspiration. Well, buat kamu yang memilih file nomor 1, apakah dia yang pergi, apakah dia akan kembali? Well, oke. Ya, ini dia sedang kesulitan keuangan ya. Ini saya bacakan dulu untuk kondisi umumnya. Jadi kita akan lihat dari kondisinya dia saat ini, itu yang akan menentukan apakah dia akan kembali atau tidak. Ya, jadi dia sedang kesulitan keuangan, finansial, dan ini bahkan mungkin beberapa dari kamu sudah diblokir sama dia. Di sini ada 2 of Swords reverse, bahkan sudah diblokir sama dia. 9 of Wands ya. Dia memang harus menghandle beberapa atau banyak hal. The Hermit, oke. I'm gonna say, dia akan mencoba untuk menghubungi kamu kembali ya. Dia akan mencoba untuk menghubungi kamu kembali. Minimal ini menghubungi dulu, untuk kembali nanti saya akan di akhir reading ya, oke. Dia akan mencoba menghubungi kamu kembali. Why? Kenapa? Ya. Ini terlihat dari kartunya. Dia akan kembali ketika dia merasa bahwa kesulitannya itu sudah mentok sampai nggak ada lagi jalan, dia harus bagaimana ya, sampai duitnya habis-habisan dulu, terus kemudian sampai masalahnya ini udah sampai mentok, dan ya, jadi setelah masalah-masalahnya menggunung, dia mencoba mencari pertolongan ke sana kemari, mencoba mencari jalan ke sana kemari atas masalah yang dihadapinya, dan dia tidak mendapatkannya, maka dia akan menghubungi kamu. Apakah dia menghubungi kamu itu adalah simbol akan kembali, nanti kita lihat. Well, yang jelas, sekalipun dia kembali, kamu membutuhkan waktu yang panjang untuk menyembuhkan luka. Ya, dan memang di sini dia akan menjelaskan kepada kamu kenapa dia pergi. Dia akan jelaskan, dia meminta maaf bla bla bla. Kita akan lihat apakah yang dia bicarakan itu memang tulus atau hanya
sekedar untuk kepentingannya dia sendiri ya, karena di sini saya bisa melihat ada ego, ya ada ego dipakai. Di dalam relationship pun ketika dia kembali kepada kamu, ini tidak cukup untuk mempertahankan hubungan hingga sampai ke pernikahan. Ada perpisahan di sini ya. Ini jelas satu hubungan yang harus benar-benar diperjuangkan oleh kamu. Maksudnya diperjuangkan tuh gini, ini adalah sebuah hubungan yang menguras emosi kamu, menguras apa ya? Ya menguras energi kamu ya. Dan kamu tuh kalau misalnya mau survive di dalam hubungan ini, kamu tuh gedebukan gitu loh maksud saya. Kita akan lihat apakah dia akan kembali. Lalu setelah semua ini apakah dia akan kembali, benar-benar kalian akan kembali bersatu ya. Ya, dia menghubungi kamu kembali memang, tapi apakah kemudian kalian akan bersatu? Akan terjadi union. Ya. Well, ya. Dia kembali kepada kamu, lalu ketika kembali pun dia tidak kembali pada versi terbaiknya. Artinya kelakuannya masih sama. Kalau kemarin ketika kalian berpisah itu, kelakuan dia itu membuat hati kamu sakit ya. Maka kembalinya kali ini, sekalipun dia datang untuk meminta maaf, bla bla bla, kembalinya kali ini adalah untuk mengulang luka yang sama. Ya, it will happen again. Itu akan terjadi kembali. So, apakah akan terjadi union? Pilihlah tujuan yang baru. Ya. Nah, ini Bunda sering banget. Kadang heran gitu ya. Sudah disakiti, sudah jelas-jelas dia pergi meninggalkan kamu. Untuk seseorang yang lain ataupun tidak ya, tapi dia meninggalkan kamu. Jelas-jelas dia tidak menghargai kamu. Then what do you expect gitu loh? Apa yang kamu harapkan dari seseorang yang memperlakukan kamu seperti itu? Ini prihatin banget sih ya, Bunda tuh prihatin dengan kondisi seperti itu. So sayangku, choose a new direction. Pilihlah satu jalan yang lain. Kenapa? Kamu menyayangi dia memang, tapi kamu tidak sayang diri kamu sendiri. Yang paling berhak untuk disayang atau dicintai adalah diri sendiri. Ya, kasihan diri kamu. Kamu mencintai orang lain tapi kamu rela berada di dalam penderitaan, rela berada di dalam kesakitan terus-menerus kamu genggam. Halo sayang, kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik. Halo sayang, kamu berhak untuk dicintai dengan layak, dicintai dengan baik. So wake up, ya. Bangunlah. Raih kekuatan dari dalam diri. Jangan memblokade dengan mengatakan aku tidak bisa mencintai orang lain. No, itu adalah pikiran kamu. Ya, bisa. Kalau kamu memutuskan bisa, then itulah yang akan terjadi. Oke, buat kamu milih salah satu, love yourself first. Sayangi diri kamu terlebih dulu. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Why not? Oke? Kurang lebih seperti itu buat kamu yang memilih salah satu. Kalau misalnya ini resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Oke sayangku. Dan buat yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke. Saya akan bergerak ke pile number 2. Buat kamu yang memilih pile nomor 2. Buat kamu yang memilih pile nomor 2, dia yang pergi akankah kembali? Dia yang pergi akankah kembali? Nanti di ending video saya akan berikan healing ya setelah tiga kartu kebaca semua. Nanti saya akan berikan healing. Dia yang pergi akankah kembali? Saya akan berikan healing. Buat kamu yang memilih pile nomor 2, akankah dia kembali? Eight of Swords.
Two of Cups. Nine of Wands. Wow, dia lagi stres ya. Nine of Swords, dia lagi stres, lagi terluka, lagi depresi, nggak tahu lah semacam itu. Ya, dia sendiri pun sedang sakit, sayang. Bukan cuman kamu. Dia pun sedang sakit, oke? Dia yang pergi dari hidupmu, apakah akan kembali? Dia yang pergi, apakah akan kembali? Oke. Ya. Oke. Saya akan tutup nanti dengan pertanyaan apakah dia akan kembali atau tidak ya. Well, dia yang meninggalkanmu itu sebetulnya kondisi jiwanya itu memang dianya sedang sakit. Entah mungkin karena pengalaman sejak masa kecilnya. Masa lalunya yang kelam. Mungkin dia melihat contoh-contoh dan dia melakukannya ya. Ada kepedihan di dalam hidupnya sendiri pun ada kepedihan. Ya, dia melihat figur-figur kegagalan percintaan dan dia melakukan hal yang sama kepada kamu. Oke. Bebannya banyak ya. Dia punya beban yang banyak sebetulnya, entah apa, dan itu semua dipikul sendiri. Dan dia pun stres ya sayang. Ini dia stres, depresi, entah frustasi semacam itu, memikul beban kehidupan yang begitu terasa berat buat dia. Ya, oke. Saat ini dia sudah ada yang lain, ya. Saat ini dia sudah ada yang lain di sana. Meskipun itu baru hanya pada tahap kayak ngedate kencan gitu ya. Maksudnya belum sampai pada tahap serius, tapi dia sudah memiliki seseorang yang lain, ya. Dan seseorang itu adalah seseorang yang membantu dia ya, membantu dia. Tapi saya lihat pun ini dia belum memutuskan karena ternyata ada yang lainnya lagi. Nah loh, gimana sih ini? Artinya bukan cuma satu gitu ya. Ada yang lain-lainnya lagi ya. Ada yang lain-lainnya lagi dan sepertinya memang dia itu tertarik dengan yang namanya material things ya. Melihat seseorang itu berdasarkan kekayaan, melihatkan seseorang itu berdasarkan apa yang dia miliki ya, itu bungkus dan ini yang dia pakai gitu. Sehingga yang gak heran ya, dia saat ini pun menjumpai atau minimal itu berbicara dengan beberapa lawan jenis sekaligus ya. Memang ada yang dekat ini, saya lihat ada yang sayang sama dia. Saya lihat ada yang kayak nurturing ya, ngemong dia gitu ya, membantu dia, support dia. Ya. Ya. Kadang-kadang heran juga sih ya. Terutama wanita nih. Udah diperlakukan kayak gimana aja tetep gitu berkorban habis-habisan. Wanita. Bunda mesti ngomong apa kalau kayak begini gitu ya. Mesti ngomong apa ya, wanita kok udah kesentuh hatinya tuh udah semuanya nyah-nyoh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ibaratnya ginjal pun gue kasih deh gitu. So sad gitu, prihatin sayang. Oke, kita lihat apakah dia akan kembali. Ya, wait. Balik. Move on ya sayangku buat kamu yang memilih kartu nomor 2. Move on. Ya. Melangkahlah karena dia tidak akan kembali kepada kamu. Ya. Seberapapun kamu mengharapkan, dia tidak akan kembali kepada kamu. And ya kamu mau ngarepin apa gitu dari seseorang yang bisa deket dengan beberapa orang sekaligus gitu, mau mengharapkan apa gitu, mengharapkan kesetiaan dari dia, no way gitu, belum menikah aja dia udah nyeper sana sini,
Dan kehidupan macam apa yang kamu harapkan kalau misalnya kamu bersama dengan orang ini, sayangku? Ya, cintai diri kamu sendiri. Berhentilah untuk menyiksa diri ya. Kamu berhak untuk disayangi, kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik, sayangku ya. Lebih baik dari dia tentu saja. So open your heart, buka hati, berikan kesempatan kepada diri kamu sendiri untuk menemukan keindahan dan pribadi-pribadi yang lebih baik dari orang yang meninggalkan kamu ya sayang. Oke, well kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar, dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, saya akan bergerak ke pile number 3 atau pile nomor 3. Pile nomor 3, dia yang pergi apakah akan kembali? Wow. Banyak banget ya. Banyak banget yang nanya ini nih kalau personal reading. Oke, nanti terakhir kita akan healing. Dia yang pergi apakah akan kembali? Buat kamu yang memilih pile number 3 atau pile nomor 3. Dia yang pergi apakah akan kembali? Oke. The Emperor. Ten of Cups. Wow. Five of Pentacles. Wow. King of Swords. I see. Wow, udah kelihatan dari sini ya. Dari 4 kartu aja udah bicara. Oke. Saya akan memakai kartu Oracle juga. Ini aja udah bicara ya. Wow. Wow, orang ini inget sama kamu. Ya. Ya, jadi gini. Dia yang pergi meninggalkan kamu. Sorry ya, bentar. Kesenggol kameranya. Wait. Oke, dan dia yang pergi meninggalkan kamu. Ya, dia ini kondisinya sekarang sudah habis-habisan secara keuangan. Mungkin sakit juga, mungkin fisiknya juga udah sakit. Kena fisiknya juga ya. Jiwa juga udah lelah, udah capek. Terus secara fisik udah sakit, uang udah menipis, ya entah apa yang dia alamin. Dan saat ini dia ingat sama kamu. Dia teringat kepada kamu. Di sini ada kamera, ada fotograf ya. Ini artinya memori-memori yang mampir di kepalanya, di pikirannya. Dia ingat sama kamu. Dan dia ingin kembali kepada kamu. Di sini ada Ten of Cups. Dia kangen. Dia kangen sama kamu. Dia ingin kembali kepada kamu. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk datang. Kayak seolah-olah kayak kehilangan power. Kayak seolah-olah kehilangan kejantanannya gitu. Maksudnya kayak kejantanan. Emangnya laki gitu ya. Kalau perempuan kebetinaannya. Tapi yang jelas dia nggak berani ngomong, entah gengsi, entah apa. Dia tidak datang, dia tidak memiliki keberanian untuk datang kepada kamu. Karena pikiran-pikirannya dia sendiri yang berbicara, nanti aku disalahin. Nanti aku disukurin. Nanti aku dikata-katain, diomelin gitu ya. Padahal sebetulnya dia ingat sama kamu, dia rindu kepada kamu, dan dia tumbuh lagi perasaan cinta kepada kamu. Tumbuh lagi ya. Jadi mungkin setelah pergi baru dia menyadari ketulusan kamu, baru dia menyadari hati kamu ya. Tapi ya itu, karena dia menyadari bahwa dirinya salah, akhirnya dia tidak memiliki keberanian untuk datang. So, ya ada restraint. Mau datang tapi kakinya kayak ada yang gondeli. Aduh, bahasa gue. Gondeli itu bahasa Indonesia apa ya? Nahan-nahan gitu loh. Kayak ada yang nahan-nahan, jadi dia gak bisa jalan.
mau jalan nggak bisa, mau datangin kamu, sebenarnya hatinya tuh sangat, dia kangen, dia rindu gitu, dia pengen kembali kepada kamu, tapi dia nggak bisa. Ya, orang salah gitu, orang sadar salah, gimana dia ini gitu punya satu keberanian, dia nyadar banget kalau dia salah. Oke, let's see. Apakah pada akhirnya dia akan kembali kepada kamu? Wait. Oke. Oke, apakah akhirnya dia akan kembali kepada kamu? 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 Iya. Iya, dia akan kembali kepada kamu. Akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya untuk datang kepada kamu, meminta maaf, dan memohon untuk kamu membiarkan dia kembali ke dalam kehidupan kamu. So, buat kamu yang memilih pile ketiga, maka keputusan ada di tangan kamu. Apakah kamu mau menerimanya kembali dalam situasi yang seperti ini ya, atau tidak? It's up to you. Terserah kepada kamu ya sayangku. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, dan setelah ini Bunda akan healing ya, melakukan healing bersama-sama buat kamu yang merasa sulit untuk berpisah dengan dia. Oke. Kali ini kita mulai untuk healing ya. Kita mulai untuk healing. Ambil posisi duduk tegak, punggung tegak, atau duduk bersila. Pejamkan mata. Tarik nafas. Keluarkan melalui mulut perlahan. Tarik nafas. Keluarkan melalui mulut perlahan. Tarik nafas. Keluarkan melalui mulut perlahan-lahan. Rasakan kepala rileks, pundak rileks, kaki dan tangan rileks, rahang rileks, semua rileks, semua rileks, rileks. Terus bernafas secara natural, rileks, 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 rileks. Saat ini, buat kamu yang masih tidak bisa terlepas dari bayangan dia, yang masih terus-menerus mengharapkan dia kembali, yang menganggap bahwa kamu tidak bisa bahagia jika tidak bisa hidup tanpa dia, jika tidak bersamanya. Oke, saat ini panggil sosoknya, kamu visualisasikan. Bayangkan wajahnya, raut mukanya, suaranya, matanya, rambutnya. Bayangkan sosoknya hadir di hadapan kamu. Oke. Lalu katakan kepadanya apa yang menjadi ganjalan hati kamu. Entah kamu marah, kecewa, sedih karena ditinggalkan. Katakan dengan bahasa kamu sendiri. Saya akan beri waktu beberapa detik. Terus bicara. Tumpahkan semua yang menjadi keluh kesah hati kamu. Sesuatu yang mungkin selama ini tidak sanggup atau tidak pernah bisa kamu katakan kepada dia. Karena dia sudah pergi begitu saja. Mungkin kamu ditinggalkan tanpa penjelasan. Katakan betapa kamu sakit. Betapa kamu marah. Katakan, sampaikan kepadanya. Seolah-olah dia ada di hadapan kamu. Oke, jika sudah,
Lalu tarik nafas. Katakan kepada dia, sosok yang ada di hadapan kamu, sebut namanya. Hai kamu, sebut namanya. Aku memang merasa sakit. Aku memang merasa kecewa. Aku memang merasa marah. Namun sekarang, aku memaafkan kamu. Dan saat ini, aku mau melepaskan kamu pergi dari hidupku, supaya aku bisa bahagia. Silahkan pergi dari dalam kehidupanku. Terima kasih untuk pelajarannya selama ini. Terima kasih untuk cintamu. Aku memaafkanmu. Maafkan aku juga ya. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Silahkan pergi dari dalam kehidupanku. Lalu bayangkan sosok itu menjauh, balik badan, lalu berjalan menjauhi kamu. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, sampai sosoknya hilang di telan kabut. Oke, kamu boleh melakukan salam perpisahan sambil melambaikan tangan, atau apa. Lalu setelah itu, letakkan tangan kananmu di atas cakra jantung di dada sebelah kiri. Lalu sapa dirimu, wahai diriku, semua baik-baik saja. Maafkan aku ya, membiarkanmu berada dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam kemarahan dan kebencian. Maafkan aku, wahai diriku. Mulai saat ini, kita bahagia ya. Mulai saat ini, kita merdeka ya. Mulai saat ini, kita adalah sosok yang layak untuk dicintai. Sosok yang layak untuk menerima pribadi dan cinta yang baik dari semesta. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadu, sadu, sadu. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Terima kasih, terima kasih. Baik, sudah selesai untuk healingnya. Kamu bisa lakukan ini setiap saat kamu merasa berat dan teringat kembali kepadanya. Ya sayang, jangan siksa dirimu dengan membatasi kebahagiaanmu hanya berasal dari dirinya. Oke, terima kasih kesayangan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan berikan feedback. Dan buat kamu melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Sembuh ya sayangku buat kamu yang nonton video ini. Sembuh karena di hadapan kamu ada masa depan yang indah. I love you kesayangan. Bye-bye.